Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, agar pembelajaran hari ini lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Oke, kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yeay, semuanya bernyanyi dengan semangat sekali. Oke, karena kalian semuanya sudah semangat, makanya hari ini Ibu mau melakukan presensi terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk semua. Jadi hari ini hadir semua, semangat untuk belajar tentunya. Oke, hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Ya, perubahan di sekitarku. Dengan subtema perubahan wujud benda di sekitarku. Itulah pembelajaran hari ini. Dan sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu mau bertanya nih, kira-kira mengapa ya es itu bisa mencair? Ada yang bisa menjawab? Ya, karena es terkena panas, benar. Terus apa lagi, sayang? Karena suhu panas, benar. Oke, kenapa es bisa mencair? Jadi, mengapa es bisa mencair? Itu karena saat suhunya itu di sekitar naik, misalnya es itu diletakkan di suhu ruang, energi panas dari lingkungan itu diserap oleh es tersebut. Makanya es itu bisa mencair. Nah, sekarang Ibu mau bertanya satu kali lagi. Apa sih yang terjadi jika air itu dipanaskan? Ada yang tahu? Ya, benar. Air akan mendidih dan menguap. Nah, di sini Ibu punya 3 contoh gambar yang harus kalian lihat nih. Gambar yang pertama adalah gambar es yang mencair. Dan gambar yang kedua adalah gambar air yang menguap. Dan gambar yang ketiga adalah gambar lilin yang meleleh. Jadi, setelah melihat ketiga gambar tersebut, Ibu jadi timbul satu pertanyaan nih untuk kalian. Apakah setiap benda yang ada di sekitar kita itu bisa mencair? Tentu saja tidak. Jadi benda di sekitar kita itu tidak semuanya bisa mencair ya. Terus bagaimana sih suhu itu bisa mempengaruhi perubahan wujud? Oke, di sini Ibu akan jelaskan. Jadi pada intinya kenaikan suhu itu menyebabkan zat berubah dari padat menjadi cair, dari cair menjadi gas, dan juga penurunan suhu itu menyebabkan perubahan dari gas menjadi cair dan dari cair bisa menjadi padat. Nah, di sini Ibu punya teks bacaan untuk kalian yang harus kalian baca dan kalian cermati dengan judul Air yang berubah wujud. Kalian bisa dilihat di sini ada teksnya. Kalian baca dan cermati baik-baik ya. Oke, di sini Ibu juga akan membacakan teks tersebut agar kalian bisa mendengarkan dengan seksama. Air yang berubah wujud. Air adalah zat yang dapat berubah wujud jika mengalami perubahan suhu. Saat suhu turun hingga mencapai 0 derajat Celcius, air akan membeku dan berubah menjadi es. Sebaliknya, jika es mendapat panas, es akan mencair menjadi air kembali. Ketika air terus dipanaskan hingga 100 derajat Celcius, air akan mendidih dan berubah menjadi uap. Uap air dapat mencair jika suhunya menurun. Misalnya, saat terkena udara dingin, maka terbentuklah sebuah embun. Jadi, perubahan wujud air ini menunjukkan bahwa panas itu sangat berperan dalam mengubah bentuk suatu zat tanpa mengubah jenisnya.
Baik, setelah kita membaca teks bacaan dengan judul air yang berubah wujud, kita bisa mengaitkan bacaan tersebut dengan peristiwa yang ada di sekitar kita nih. Seperti es di kulkas atau air yang direbus. Jadi, ketika es di kulkas itu awalnya itu kan hanya benda cair dan berubah menjadi padat. Dan ketika air yang direbus itu awal mulanya adalah benda yang cair dan berubah menjadi uap. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang teks bacaan, kita akan belajar tentang pengukuran dan volume. Di sini ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab nih. Pertanyaan itu adalah, jika air itu diukur volumenya sebelum dan sesudah direbus, apakah volume air itu akan berubah? Tentu saja akan berubah. Jadi, penjelasannya adalah ketika kita merebus air, satu gelasnya itu berisi 120 ml. Dalam perebusan itu selama 15 sampai 20 menit, maka air akan mendidih dan menguap. Jadi volume air yang direbus tadi itu berlahan-lahan airnya akan menyusut. Nah, selanjutnya Ibu di sini punya satu pertanyaan refleksi nih untuk kalian. Jadi, apa saja sih yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ya, hari ini kita belajar bersama-sama bahwa panas itu menyebabkan perubahan wujud benda. Dan kalian juga jadi tahu bahwa perubahan ini bisa diukur dan dijelaskan dengan sebuah data. Oke, sebelum Ibu tutup untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyimpulkan bahwa dari pembelajaran hari ini, perubahan wujud benda terjadi karena perubahan suhu atau panas yang diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Ketika benda itu menerima panas, wujudnya dapat berubah dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas. Dan sebaliknya, ketika benda itu melepaskan panas, wujudnya dapat berubah dari gas menjadi cair atau dari cair menjadi padat. Peristiwa ini dapat kita temukan di sekitar kita, seperti es yang mencair, air yang mendidih, pakaian yang kering karena panasnya matahari, atau embun yang terbentuk di pagi hari. Dari pembelajaran ini, kita dapat memahami bahwa panas itu sangat berperan dalam mengubah wujud benda tanpa mengubah jenisnya. Selanjutnya, Ibu di sini punya satu tugas nih untuk kalian di rumah. Jadi untuk kalian tugasnya adalah melakukan eksperimen mandiri. Amatilah benda di sekitar kalian seperti es yang mencair atau air yang menguap, lilin yang meleleh. Jadi kalian tuliskan nama benda dan jenis perubahan wujudnya pada sebuah tabel ya. Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran ini kita tutup, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan selamat bertemu untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.